rasa hidupnya Allah yang Allahu Akbar. Allah lah yang memaha besarkan diri zatnya sendiri. Allah lah yang mengangkatkan tangan ini. Allah lah yang menyedekapkan tangan ini di atas pusar. Itu tandanya kang kafirnya sudah tak boleh ikut-ikut lagi mentuhani di dalam sholat. Itu artinya kang kafirnya sudah tak boleh lagi menjadi Tuhan di dalamnya. Itu tandanya kang kafir sudah tak boleh lagi mentuhani, menguasai di dalam sholat itu. Biarkan berjalan sendirinya, Allah lah yang menggerak-gerakkan badan ini, karena badan ini pun milik Allah, bukan milik kafirnya. Jadi goibkan, tiadakan diri kafirnya, nyatakan diri Allah lah yang berkuasa dan mentuhani di dalamnya. Aqimis sholat li zikri, dirikan sholat demi mengingat aku, kata Allah. Maksudnya ingat di sini bukan ingat nama Allah, bukan ingat nama la ilaha illallah. Yang dimaksud ingat di sini, ingat merasakan bahwa hidup ini Allah, itu yang dimaksud ingat di dalam tatanan hakikat makrifat. Maka dari itu langgengkanlah rasa hidup ini Allah. Jadi sudah tidak ada sesebutan lagi. Jika kita masih menyebut-nyebut nama Allah, jika kita masih menyebut-nyebut Allah, jika kita masih memperhatikan jalan keluar masuk nafas, itu masih belum. Leburkanlah itu semua, nyatakan dengan senyata-nyatanya bahwa hidup ini Allah. Seperti halnya kang kafir dulu menyatakan bahwa hidup ini hidupnya kang kafir, sama seperti itu. Dan goibkanlah kang kafirnya, seperti halnya kang kafir dulu menggoibkan dan mentiadakan Allah, mentiadakan kekuasaan Allah di dalam hati kang kafir dahulu. Jadi dibalik, Allahnya yang wujud, kang kafirnya yang fana. Allahnya yang hidup, kang kafirnya yang mati. Inilah yang dimaksud aqimis sholat li zikri, dirikan sholat demi mengingat aku. Tugas manusia dicipta di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya manusia hanyalah mengabdi. Dengan cara apa mengabdi? Di dalam tatanan syariat, mengabdi itu ya menjalankan seluruh syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi di sini adalah melanggengkan hidup ini Allah. Jadi makna sholat, makna zikir, makna ingat, makna mengabdi di sisi Allah, yakni hati selalu merasakan bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud penyaksian. Tugas manusia di dunia ini hanyalah menyaksikan Allah. Bagaimana cara menyaksikan Allah? Apakah mungkin manusia bisa menyaksikan Allah? Tidak mungkin, sahabat. Jadi yang menyaksikan Allah ya Allah sendiri. Jadi ketika diri kang kafirnya sudah kembali ke fitrahannya,
kembali ke alam keabadiannya, yakni kegoiban dan ketiadaannya. Disitulah nyata bahwa hidup ini Allah, yang menyaksikan Allah ya Allah sendiri. Jadi menyaksikan di sini bukan kang kafirnya yang menyaksikan Allah. Jadi kang kafirnya lenyap dulu, panah dulu, goib dulu, tiada dulu, baru nyatalah Al-Malikul Haqqul Mubin. Allah lah yang maha besar dan Allah lah yang maha nyata. Jadi Allah itu maha goib. Bagi siapa Allah maha goib? Allah maha goib bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, bagi manusia yang masih kufur kepada Tuhannya, bagi manusia yang mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Bagi merekalah Allah itu goib, yang wujud hanyalah diri manusianya. Namun bagi siapa Allah itu maha nyata, bagi merekalah yang sudah rela dan ridho kembali kepada kefitrahan diri manusianya yang fana, yang tiada, yang gaib dan sebagainya. Maka saya tegaskan lagi, yang menyaksikan Allah ya Allah, Asy-Syahid, Allah lah yang maha menyaksikan. Jadi tak satu pun manusia di dunia ini bisa menyaksikan Allah tanpa melewati kematian diri manusianya, tanpa melewati kegoiban diri manusianya, tanpa melewati kepanahan diri manusianya. Maka bagi merekalah Allah itu Al-Malikul Haqqul Mubin, Allah nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas Kafir. Semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan penjelasan Kang, alhamdulillah cukup terang bagi saya dan cukup jelas. Insyaallah saya akan tambah lillahi sebelum saya bertakbir. Insyaallah saya cukup memahaminya. Terima kasih banyak-banyak Kang, karena dengan penjelasan yang cukup mulia bagi saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Mas. Ya, sembah nuwun. Terus pundi Pak Wartos ya? Alhamdulillah saya mawon Kang Mas. Badhe nderek tangklet. Sejatose ngoten kersane saged lebih cedhak, lebih raket, lebih iman kalih napa sing pun diiman niku tos pundi. Masalahe kan nggih kadang kok rumangsa urip kula niki liar. Senaosa ati niki kula peksa, kula dunung-dunungke yen kabeh iki karepe Allah. Saobah musike ngroko iki ya merga krana ana urip ya iku Allah. Ning kadang tesik nggadahi pikiran yen urip kula ngeten iki kok malih dadi kaya wong ora duwe tatanan njur sak karepe dhewe. Niki ya napa niki? Alhamdulillahirabbil alamin.
memang butuh perjuangan ekstra Kang Mas. Karena selama ini sudah kadung lamanya diri ini menjadi penguasa. Bagaimanapun sangat amat sulitnya melepas kekuasaan diri manusianya, melepas pengakuan diri manusianya. Maka dari itu di dalam tahapan zuhud atau tafakur memang kita harus mengkiamatkan semuanya, menghancurkan langit bumi yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Apa yang dimaksud langit dan bumi? Langit itu hidup dan bumi itu badan. Selama ini kan yang kita akui bahwa hidup ini hidupnya hambanya, hidupnya manusianya, itulah langitnya manusia dan bumi. Sementara selama ini badan kita anggap badan milik kita. Maka dari itu belajar kita menghancur leburkan, mengkiamatkan semua kepemilikan kita. Inilah jalan syakaratul maut. Begitu sulitnya juga di dalam syakaratul maut nanti, ketika saat hidup di dunia belum belajar mati, belum belajar husnul khotimah, belum belajar rela ridho bahwa apa yang dimiliki manusianya itu sejatinya bukan milik manusianya. Maka dari itu berjuang terus, karena peperangan yang teramat agung di sisi Allah, peperangan yang seperti ini Kang Mas, bukan peperangan fisik. Yang teragung di sisi Allah adalah peperangan bagaimana hawa nafsu ini hengkang dari kekuasaannya. Hawa nafsu ini hengkang dari singgah sananya uripe Allah. Maka dari itu Kang Deva, saya baiat ya, mohon ridhonya, relanya di baiat ini. Bukan kami menggurui atau menjadi guru. Atas nama sahabat kami membaiat Anda. Maksudnya membaiat begini, selama ini di dalam hati Kang Deva, di dalam hidup Kang Deva, selama ini kan nama hidup, nama hati, nama jiwa, nama nyawa, nama roh, kan selama ini namanya Kang Deva, bukan Allah. Nah, bila Anda rela dan ridho, nama hidup, nama roh, nama jiwa, nama nyawa itu kembalikan lagi kepada hidup, hati, nyawa, jiwa, roh itu adalah hayatullah, uripe Allah. Jadi nama hidup yang ada di dalam raga ini sudah bernama Allah, bukan Kang Deva lagi namanya. Jadi selalu saksikanlah apapun yang digerakkan atas nama badan yang bernama Deva, seluruhnya hanyalah af'al Allah yang menggerakkan Devanya, Allah yang memberdirikan, yang membangunkan, yang memakankan, yang meminumkan, yang memandikan, yang menzikirkan, semuanya adalah uripe Allah. Jadi baiatnya adalah nama Deva saya ganti dengan nama Allah. Ini babakan hati, roh, jiwa, nyawa sudah bernama Allah, bukan bernama Deva lagi. Nah, itu lestarikan di dalam hati Kang Deva. Lestarikan bahwa urip iki dudu uripe Deva, iki Allah.
Devanya keluar, usir lagi. Devanya datang, usir lagi. Devanya ingin merebut kehidupan lagi, usir lagi. Perangnya demikian kan Mas. Jadi perangnya bukan hanya khusus di dalam duduk semedi atau tafakur atau zuhud saja. Jadi perangnya, pertapanya itu ada di segala tempat. Ketika Anda beraktivitas apa saja, selalu saksikan bahwa Allah lah yang beraktivitas, Allah lah yang berkuasa atas seluruh tindak lakunya badan-badan Kang Deva. Jadi posisi badan Kang Deva ini sudah menjadi Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah, diutus berjalan, diutus melihat, diutus mendengar. Seluruh anggota badan dan seluruh panca indera ini akan hidup bersama Hayatullah.